selamat bertemu dalam pembelajaran kita kali ini. Hari ini kita akan masuk pada materi pertama, yaitu mengenai konsep dari media pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 4. Yang pertama, menjelaskan makna media. Yang kedua, menjelaskan peran media dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam media menurut penggolongan. Dan yang keempat adalah menjelaskan kriteria pemilihan media. Materi pertama itu bagaimana proses komunikasi dalam pembelajaran. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa media informasi itu menjadi jembatan antara sumber informasi ke penerima informasi, kemudian kembali lagi dari sumber informasi ke penerima informasi, di mana proses ini akan lebih maksimal jika adanya suatu metode dalam proses tersebut. Nah, kita lihat bersama di sini ada namanya cone of learning yang dikembangkan oleh Edgar Dale. Jadi dari piramida ini kita bisa ketahui bahwa sesuatu yang bersifat verbal, penerimaan yang bersifat verbal itu memiliki persentase untuk diingat oleh siswa itu lebih sedikit. Jadi di sini yang paling ujung di sini adalah reading. Jadi ketika kita membaca, artinya bahwa hanya 10% pengetahuan yang bisa diingat. Sedangkan yang paling bawah ini 90% itu melalui doing atau melakukan. Artinya bahwa dalam proses pembelajaran ketika siswa diarahkan untuk langsung melaksanakan pembelajaran atau do the real things, itu akan memiliki dampak bahwa 90% dari konsep atau materi yang disajikan akan lebih mudah diingat oleh siswa. Jadi dari reading sampai pada seeing it dan on location itu termasuk proses pembelajaran pasif, sedangkan dari participating in a discussion sampai pada do the real things itu kita sudah memfasilitasi siswa untuk belajar secara aktif. Tujuan penggunaan media pembelajaran yang pertama, jadi dalam proses pembelajaran tujuan adanya media yang pertama memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi dari sesuatu yang abstrak kita visualisasikan menjadi konkret. Kemudian yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistik atau tidak hanya dalam bentuk kata-kata tertulis. Kemudian yang ketiga, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Jadi itu ada 3 tujuan penggunaan dari media pembelajaran. Kita lihat yang pertama, yaitu tujuan pertama adalah memvisualisasikan konsep yang abstrak menjadi konkret. Jadi di sini ada 3 gambar. Jadi misalkan ini gambar-gambar ini akan dijadikan sebagai media pembelajaran, sama-sama kursi, tetapi akan berbeda persepsinya ketika dia hanya disampaikan menggunakan kata-kata. Nah, misalkan yang diingin adalah chair ini, jadi ketika dijelaskan oleh guru bahwa ini kursi, mempunyai 4 kaki, bisa saja anak-anak kalau tidak disampaikan dengan media gambar seperti ini, mungkin bisa membayangkan kursi itu seperti bench atau stool. Padahal yang dimaksud adalah chair. Jadi di sana peran dari atau tujuan penggunaan media adalah dapat memvisualisasikan konsep-konsep yang abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal. Artinya dengan menggunakan media, misalnya di sini gambar, jadi sesuatu yang verbal atau dalam bentuk kata-kata itu bisa dikurangi, tetapi lebih diperjelas dengan adanya media pembelajaran. Kemudian mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Misalkan di sini kita ada gambar mengenai organ dalam dari tubuh kita. Jadi dengan adanya media,
kita bisa melihat kira-kira susunan dari organ dalam di dalam tubuh kita seperti apa. Nah, kita tidak perlu ketika belajar tentang organ dalam dari tubuh, jadi kita harus membelah manusia atau membelah hewan untuk melihat susunannya, tetapi dengan bantuan media misalnya gambar atau simulasi atau video terkait dengan organ dalam dari tubuh kita bisa digunakan sebagai alat yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, misalkan di sini ada gambar dari sel. Jadi kita dengan adanya media, kita bisa dibantu untuk melihat benda-benda yang ukurannya mikroskopis, yang mungkin secara kasat mata kita tidak bisa melihat. Dengan adanya media ini membantu kita untuk mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera kita. Nah, tujuan penggunaan media pendidikan secara tepat dan variasi dapat mengatasi sikap pasif anak didik. Jadi, kalau misalnya kita dalam proses pembelajaran hanya ceramah, itu biasanya siswanya pasif. Tetapi dengan adanya media, diharapkan siswa lebih aktif dan interaktif dalam proses pembelajaran. Kemudian, tujuan penggunaan media yang kedua adalah mempersamakan pengamatan, pengalaman, dan persepsi. Sama seperti contoh yang tadi itu gambar kursi. Jadi dengan adanya media kita bisa mempersamakan pengamatan dan persepsi kita tentang suatu konsep yang sedang dipelajari. Sehingga diharapkan di kelas itu seperti ini nanti. Kalau ada media itu siswanya akan lebih aktif dan juga interaktif serta senang dalam proses pembelajaran. Manfaat media pembelajaran, yang pertama proses pembelajaran lebih menarik karena konsep-konsep tidak hanya dalam bentuk verbal atau kata-kata, tapi bisa disajikan dalam bentuk misalkan gambar, video, dan sebagainya. Kemudian proses pembelajaran lebih interaktif. Dengan adanya media akan ada proses tanya jawab yang berdampak pada proses interaksi antara guru dengan siswa. Jumlah waktu belajar mengajar dapat dikurangi. Jadi dengan adanya media, bisa saja yang harusnya menjelaskan dari jam 7.30 sampai jam 9 bisa lebih dipersingkat karena penjelasan-penjelasan atau teori-teori tersebut dapat diganti dengan adanya media-media yang memang terkait langsung dengan konsep yang sedang dipelajari. Kemudian kualitas belajar dapat ditingkatkan. Jadi yang dari tadi siswanya pasif, biasanya kalau tidak ada media hanya ceramah siswanya pasif. Dengan ada media jadi dia lebih aktif. Dengan keaktifan siswa tersebut maka kualitas belajarnya itu secara langsung akan meningkat. Proses pembelajaran dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Ini misalkan dalam media pembelajaran online, bisa saja di mana saja dan kapan saja proses pembelajaran itu bisa berlangsung, tidak hanya di dalam kelas. Kemudian peran tenaga pengajar berubah ke arah positif dan produktif. Positif dan produktif artinya proses pembelajaran di kelas itu tidak lagi berpusat pada guru tetapi berpusat pada siswa. Kemudian produktif itu artinya bahwa para tenaga pengajar juga aktif dan kreatif dalam mengembangkan media-media pembelajaran yang sesuai dengan konsep atau materi yang sedang dipelajari atau yang akan diajarkan kepada siswa. Nah, penggolongan media secara umum media itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada media yang dapat didengar, biasanya disebut audio. Contohnya misalnya audio, suara-suara. Kemudian media yang dapat dilihat itu ada berupa gambar visual, gambar grafis, simbol verbal. Kemudian media yang dapat bergerak itu contohnya media gerak. Dan juga yang terakhir ada media video. Contohnya video. Nah, ini gambaran beberapa contoh media yang dapat didengar. Ini misalkan informasi-informasi dari radio, atau misalnya ini untuk pembelajaran bahasa Inggris misalnya dalam proses listening. Biasanya ini media
audio banyak digunakan. Kemudian gambar visual, jadi kita memvisualkan konsep atau teori yang akan diajarkan kepada siswa dalam bentuk gambar. Misalnya kita mengajarkan tentang pemandangan, jadi gambar pemandangan atau tempat wisata yang ada di suatu daerah. Atau dalam fisika misalnya kita mengajarkan tentang alat-alat ukur, berarti kita menyajikan gambar beberapa contoh alat-alat ukur. Kemudian gambar grafik, artinya konsep-konsep atau materi bisa disajikan dalam bentuk grafik seperti ini, atau bisa juga kalau dalam fisika bisa grafik seperti ini. Jadi ada grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, seperti itu. Kemudian ada simbol verbal. Simbol verbal ini juga salah satu media yang sangat menarik. Kalau di fisika misalkan di lab kita bisa menggunakan media ini dalam mengajarkan misalkan simbol-simbol dari bahan kimia yang ada di laboratorium yang perlu dipahami oleh siswa atau peserta didik. Ada media bergerak seperti ini, simulasi, animasi, ada video. Misalnya contohnya video, kita bisa lihat video yang terkait dengan pembelajaran fisika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Yusari, mahasiswa jurusan Fisika Universitas Diponegoro. Ini saya akan mengajak teman-teman seperti ini ya, mempelajari tentang sifat dan fenomena atau gejala alat dan bahan mah akan meningkat. Mengapa bisa terjadi atas api lilin? Cara membuat lilin. Yep. Cobaan 1. Alat dan bahan. Piring atau wadah lainnya. Lilin. Gelas plastik kosong. Gelas plastik berisi air. Korek api. Cara membuat. Pertama-tama, letakkan lilin di atas piring dan nyalakan lilin menggunakan korek. Ambil gelas plastik kosong dan letakkan di atas api lilin. Perhatikan apa yang terjadi. Ya, itu contoh dari video, ini banyak sekali di YouTube, teman-teman bisa melihat beberapa contoh media berupa video sesuai dengan materi yang akan dipelajari atau yang ingin diajarkan pada siswa. Nah, sekarang kita masuk pada bagaimana sih cara pemilihan media pembelajaran. Jadi dalam pemilihan media pembelajaran ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah tujuan yang akan dicapai. Jadi tujuan teman-teman mengajar atau mengajar itu tujuannya untuk apa, sehingga di sana kita tahu untuk mencapai tujuan tersebut kira-kira media apa yang perlu atau yang cocok untuk menjelaskan suatu materi yang akan diajarkan. Kemudian kesesuaian media dengan materi. Nah, jadi ini sangat penting. Jangan sampai antara media pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan tidak sesuai. Misalkan teman-teman ingin mengajarkan tentang hukum Archimedes, misalnya tentang tenggelam, melayang, dan terapung, namun medianya itu tidak terkait dengan hukum Archimedes, tetapi mungkin misalkan teman-teman menggunakan media untuk menjelaskan konsep listrik statis seperti itu. Nah, jadi tidak nyambung nanti antara media yang ditampilkan sama materi yang diajarkan. Jadi perlu disesuaikan antara media dengan materi. Kemudian
tersedianya sarana dan prasarana ini juga hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media. Misalkan suatu saat teman-teman akan mengajar, di sana sudah tidak bisa untuk membantu proses pembelajaran dengan menggunakan LCD seperti itu. Nah, otomatis teman-teman bisa mengambil alternatif menggunakan media selain media video, misalkan media gambar seperti itu bisa menjadi salah satu alternatif. Jadi perlu juga dilihat ketersediaan sarana dan prasarana. Jangan sampai teman-teman sudah tahu bahwa di sana tidak ada LCD, tidak ada listrik, tetapi teman-teman mempersiapkannya itu berupa video. Nah, ketika mengajar bisa saja laptopnya mati di tengah jalan pada saat mengajar sehingga tujuan pembelajarannya tidak tercapai. Mungkin dalam kondisi seperti itu teman-teman bisa membuat alternatif mengganti media video dengan menggunakan media gambar. Kemudian karakteristik peserta didik, jadi ini juga perlu dipahami. Kita mengajar siswa pada level mana, apakah tingkatan sekolah dasar, SMP, SMA, atau perguruan tinggi. Jangan sampai anak-anak kelas 1, misalnya kita mengajar di kelas 1, yang pada secara umum tingkat kemampuan literasi membaca dan menulisnya masih sangat rendah, tetapi teman-teman sudah menggunakan media pembelajaran online misalkan. Nah, itu nanti tidak akan bisa tercapai tujuan dari pembelajaran yang diharapkan karena memang siswanya belum mampu untuk menggunakan media pembelajaran online. Nah, syarat pengembangan media itu bisa kita kita bisa tuliskan atau agar lebih mudah diingat, syarat pengembangan media itu adalah visual. Nah, jadi visual ini ada maknanya. F itu visible. Visible artinya bahwa media itu harus mudah dilihat. Jangan sampai media yang dibuat tidak bisa atau tidak mudah dilihat. Kemudian interesting artinya medianya harus menarik. Kemudian simple, sederhana. Useful, isinya berguna atau bermanfaat. Kemudian accurate, artinya media yang dibuat itu benar atau dapat dipertanggungjawabkan. Legitimate, jadi media tersebut masuk akal atau sah. Sama structure, artinya media tersebut terstruktur atau tersusun dengan baik. Jadi ketika teman-teman ingin mengembangkan suatu media, harus memenuhi persyaratan visual, yaitu visible, interesting, simple, useful, akurat, legitimate, sama structure. Jadi kalau semua sudah terpenuhi, berarti media yang dikembangkan itu sudah memenuhi syarat dalam pengembangan media. Baik, untuk visualisasi di sini kita bisa lihat kalau dia konsepnya itu berupa proses, prosedur, siklus, jadi visual yang bisa dipakai berupa bagan alur atau flowchart. Kalau konsepnya berupa fakta dan data, bisa menggunakan tabel, matriks, atau daftar. Kemudian konsepnya berupa data perbandingan, itu visual yang bisa dipakai berupa grafik, baik itu balok, cakram, koordinat, atau kurva. Kemudian konsepnya berupa hubungan ruang, visual yang bisa digunakan itu peta. Kemudian konsepnya berupa hubungan dalam struktur, visual yang dipakai itu bisa bagan, skema, diagram. Kemudian konsepnya berupa hubungan waktu, bisa visualnya itu menggunakan jadwal atau Gantt chart. Kemudian konsep yang ingin dijelaskan berupa hubungan keluarga, itu visual yang bisa dipakai adalah berupa bagan silsilah. Jadi ini contohnya untuk visualisasi. Kemudian ini misalnya peta. Kemudian ini ada diagram struktur. Ini Gantt chart. Jadi seperti timeline dia bentuknya.
Kemudian ini ada berupa silsilah. Kalau kita ingin mengajarkan tentang silsilah, kita bisa buat media seperti ini. Nah, jadi itu adalah beberapa penjelasan terkait materi kita hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar konsep dari media pembelajaran. Nah, dengan berakhirnya penjelasan tadi, selesai juga penyampaian materi kita untuk hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.